Halo rekan-rekan, hari ini kita kedatangan tamu dari Armstrong Flooring. Mungkin sebelumnya udah pernah ketemu dengan Bu Ellen. Kita ketemu lagi, Bu. Iya, Pak. Hari ini kita akan bahas lebih teknis, ngobrol-ngobrol kalau vinyl flooring itu kalau dipasang langkah-langkahnya gimana sih? Mungkin beberapa seperti gak kebayang kalau vinyl tuh seperti lembaran itu gimana ya masangnya, apakah kayak kain atau gimana. Kita akan lihat lebih detailnya dan kita ngobrol sama Bu Ellen. Kalau kita bicara teknis pemasangan vinyl, ini kan ada tahap-tahapannya ya, Bu. Betul. Ini pembagiannya gimana sih? Kalau tahapan pemasangan vinil biasanya tergantung base bawahnya, Pak. Jadi kalau umumnya sih pemasangan vinil kan biasanya lantainya berupa skrit. Kemudian kita rapiin dulu skritnya sampai benar-benar rata. Itu tahapan pertama, persiapan harus ngaci. Terus tahapan kedua kita ngegelar vinil. Tahapan ketiganya kita mulai mengelem. Tahapan keempat kita nge-welding. Dan biasanya kalau vinil lain mereka punya tahapan kelima yaitu polis, tapi kalau di vinil Armstrong kita nggak polis lagi karena polisnya sudah dari pabrik. Kita masuk yang pertama tadi, Bu Ellen bilang ada pekerjaan persiapan. Itu kan di lapisan bawah vinilnya. Sebetulnya kalau pekerjaan istilahnya base layer ya, Bu ya, itu memang sudah terkunci dengan material tertentu atau sebetulnya masih ada pilihan? Jadi biasanya base-nya untuk vinil sendiri ada beberapa macam, Pak. Satu biasanya dari skrit. Skrit itu juga sebenarnya ada kategorinya lagi untuk materialnya. Dia sebaiknya skritnya itu sendiri harus perbandingannya semen dan pasirnya. Semennya 1, pasirnya 3. Beda sama skrit keramik. Oke. Terus yang kedua, kita bisa juga pasang langsung di atas keramik atau HT. Jadi biasanya nut si keramik atau HT-nya itu kita kompon, atau alternatif keduanya kita kasih self leveling di atas si keramik atau si HT-nya. Terus yang ketiga, ada juga orang mau cepet, misalnya kayak di panggung mereka bikin rangka terus langsung dipasang dengan multiplex atau kalsibot. Oke, jadi sebetulnya tidak ada rumus baku untuk pekerjaan persiapan itu. Materialnya harus spesifik tertentu ya. Ini melihat situasi. Sih. Jadi ada juga bahkan kayak rumah sakit modular, mereka biasanya pakai plat besi, Pak. Oke, Bu Ellen tadi soal pekerjaan persiapan itu ada istilah self leveling untuk harus disiapkan dulu ya pekerjaan lapisan di bawahnya. Kalau itu untuk mencapai lapisan atau persiapan bawah yang sudah siap untuk dipasang vinil, seperti apa, Bu? Jadi untuk pekerjaan leveling sendiri kan kita ada menggunakan semen instan sama ada campuran polimernya. Nah itu biasanya kita aplikasiin 1 hari selesai. Nah kalau untuk hasil akhir yang kita harapkan di situ, itu lantainya harus benar-benar rata, terus kering. Kemudian juga nggak boleh ada retakan. Dan pada saat pemasangan vinil pun segala kotoran yang di atasnya mungkin bisa jadi kayak di lapangan yang tadi kita lihat kan banyak debu atau yang lainnya, itu semua harus bersih. Bu Ellen, tadi saya dengar ada istilah manual leveling dan self leveling. Ini bedanya gimana sih, Bu? Jadi kalau self leveling sendiri itu semennya udah instan dari pabrikan, dan bahan polimernya pun primernya itu udah dari pabrik yang sama. Sedangkan kalau manual leveling itu dia pakai semen biasa, boleh pakai semen 3 roda atau semen yang lainnya. Dia dicampur sama bahan polimer semacam ada lem khusus yang untuk mengaduk antara si semen dengan si polimer ini. Chemical gitu ya? Chemical. Jadi pengaplikasiannya kalau manual leveling itu 1 hari 1 lapis sampai 4-5 lapis. Tapi kalau si self leveling cukup 1 lapis, dia dalam 1 hari sudah selesai untuk pekerjaan leveling aciannya itu. Jadi sebetulnya manapun yang dipilih, dua-duanya bisa dipilih untuk pemasangan vinil ya, tergantung budget. Ya tergantung budget. Biasanya yang
manual leveling lebih murah daripada yang self leveling karena kan materialnya sendiri pakai semen biasa dan pakai polimer yang lebih umum ya. Oke. Tahap berikutnya setelah persiapan, tadi saya dengar ada istilahnya penggelaran. Ya, Penggelaran jadi- saya juga baru dengar nih. Jadi- Kenapa nih penggelaran itu jadi penting sampai masuk ke salah satu tahapan, Bu? Kalau ngegelar vinyl itu kan dia tujuannya untuk ngeratain posisi, dia kan ada bekas gulungan. Dia kan vinyl itu kan udah lama dalam posisi tergulung. Kalau dia nggak digelar dan didiamkan 1 hari, dia akan menyebabkan ada gelombang seperti yang di video tadi. Oh. Jadi itu posisi tadi benar-benar dari gulungan langsung dibuka, langsung digelar di lantai. Biasanya harusnya kita nunggu 1 hari supaya gelombang itu udah mulai rata, baru kita lem. Oke. Tapi ada juga cara lainnya sih. Jadi si vinil itu sehari sebelumnya itu digulung dibalik supaya dia membalikan gaya gulungan awalnya. Setelah itu besoknya bisa langsung digelar di lapangan, bisa langsung dilem. Oke, jadi pilihannya antara didiamkan atau digulung balik ya, Iya. untuk menghilangkan gelombang-gelombangnya itu. Betul. Nah, lalu saat setelah penggelaran ini apakah ada penentuan posisi vinilnya harus seperti apa? Biasanya kalau vinilnya Armstrong itu di setiap satu gulung itu salah satu sisi ada tulisan Armstrongnya. Oke. Jadi pada saat pemasangan huruf Armstrong harus ketemu sebelahnya huruf Armstrong. Tujuannya supaya shading di sisi yang ada tulisan Armstrong itu nanti ketemu supaya menghindari si vinil itu kelihatan belang. Oh, jadi sebetulnya penanda label Armstrongnya ini itu untuk shading motif si vinilnya supaya sendiri supaya nyambung. warnanya kadang-kadang kan sebelah kiri sama sebelah kanannya bisa agak beda sedikit gitu Pak. Jadi kalau yang bagian kiri ketemu yang bagian kanan bisa aja satu yang agak muda, satu agak gelap gitu Pak. Oke. Kalau itu berarti mesti kiri ketemu kiri, kanan ketemu kanan. Itu karena memang dari pabrik potongannya seperti itu ya? Ya karena dari pabrik kan walaupun kita pakai material yang sama, kadang-kadang hasilnya tetap kiri kanannya agak beda dikit-dikit Pak. Jadi untuk meminimalisir belang seperti itu caranya Iya ya. betul. Masuk tahap selanjutnya setelah digelar pengelaman ya Bu. Iya betul. Nah kalau pengelaman ini biasanya lem yang dipakai apakah sama semua untuk satu gelaran vinil itu atau ada lem khusus? Jadi umumnya untuk vinilnya sendiri sih secara garis besar itu pakai lem PVSC. Jadi lem yang water base, warnanya putih. Kemudian dia memang diperuntukkan khusus untuk vinil. Tapi di sisi sekeliling si vinilnya sendiri untuk menjaga supaya si weldingannya nggak terlalu bergerak, biasanya di sekelilingnya kita pakein lem kuning. Oh, jadi memang karakter dua lem ini beda? Ya, jadi kalau si lem putih itu setelah dibiarkan mengering antara 15-20 menit, dia masih ada daya lekatnya masih tinggi. Sedangkan kalau lem kuning kan dua sisi di aplikasiinnya. Begitu udah nempel, dia udah nggak bisa dilepas lagi. Jadi dia lebih menggigit. Tapi kalau yang bagian lem putih, sebenarnya begitu dibuka, nanti masih bisa dilem ke bagian lem itu. Oke. Jadi masih bisa digeser-geser juga lem putih itu. Nah, dengan karakter lemnya yang beda itu, apakah ada pentahapannya? Jadi yang kuning dulu atau yang putih dulu? Biasanya sih kalau kita lihat di video tadi, itu lem kuningnya dulu di sekelilingnya, baru dia aplikasiin lem putihnya di aciannya tadi Pak. Karena yang kuning lebih lama keringnya? Nggak, karena yang Nggak juga. kuning sebenarnya harus dua sisi aja sih. Oh. Jadi dia lebih butuh 2 tahapan itu dulu sih Pak. Pengerjaannya lebih lama, jadi makanya dikerjakan duluan gitu. Iya. Oke. Nah, kalau pengaplikasian lemnya baik ke lantainya atau ke vinilnya sendiri itu ada bedanya nggak sih Bu? Kalau untuk pengaplikasian ke lantainya itu, kalau yang di sekeliling kan memang cuman dikuasin, diratain di vinil dan di lantai. Tapi kalau untuk yang lem putih yang di lem PVSC yang di atas lantai, itu biasanya dituang dulu si lemnya, kemudian dia pakai trowel khusus untuk meratakan si vinilnya. Biasanya giginya pun khusus ada yang tipenya A2. Jadi
untuk ketentuan gigi untuk vinilnya itu, untuk ratain lemnya itu juga khusus sendiri supaya nggak bertanda garis-garis di atas vinilnya. Oh, jadi kalau ada geriginya bisa Ada jadi gigi. tanda gitu. Ada giginya yang lebar-lebar, itu dia bisa kelihatan garis-garis, Pak. Jadi nggak boleh yang jarak giginya terlalu lebar. Oke. Jadi setelah pengaplikasian lem itu sendiri, awalnya yang lemnya warnanya putih, kita harus tunggu dia jadi agak transparan. Kemudian nanti kita perlu nyentuh si lemnya sendiri dengan 2 jari kita, terus nanti kita agak ditempelin ke tangan. Kalau udah lemnya udah cukup kuat di tangan 2 jari kita bisa nempel, berarti itu lem itu udah cukup kuat untuk masang vinil. Biasanya butuh waktu 15-20 menit untuk nunggu si lemnya itu cukup, pengeringannya cukup. Oh, jadi sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau kira-kira masih gampang lepasnya, oh belum kering. Iya, Kalau belum agak kering. nempel gitu, itu udah Kalau bisa. udah agak nempel, itu udah bisa ditempel. Oke. Jadi agak dikira-kira ya. Ya biasa antara 15-20 menit sih, Pak. 15-20 patok ya. Tahap terakhir, tadi saya sudah dengar welding ya, Bu. Welding kan kalau saya bayangin, ini terjemahan bebasnya kan ngelas ya, Bu ya. Kalau ngelas kan besi ya. Ini vinil loh, vinil dilas. Jadi untuk pengelasan vinil itu kita butuh alat namanya welding mesin. Nah, welding mesin itu dia ada, nanti kita kasih videonya. Dia biasanya ada lubang buat masukin si welding rodnya. Jadi itu tali untuk menyambung antara vinil dengan vinil. Oke. Nah, mengapa disebut welding? Karena di situ ada proses pemanasan. Jadi antara si kiri dan kanan dan si welding talinya itu digabungin jadi satu, itu di situ dipanasin sama si mesinnya. Jadi pada saat mau nge-welding itu juga harus dicek juga di mesin itu tingkat kepanasan yang cukup buat vinil itu berapa. Umumnya sih yang kita biasa lihat kan dia kan ada parameternya 1-7. Tapi yang umumnya dipakai untuk vinilnya Armstrong biasanya antara 3-5. Jadi jangan lebih dari 5 karena itu nanti bisa gosong juga, Pak. Jadi kalau terlalu panas kiri kanannya bisa hitam, atau kalau misalnya kurang panas dia nggak nempel nantinya. Karena pada prinsipnya welding ini pemanasan sampai dia agak meleleh sedikit, itulah yang menempel ya. Sampai jadi satu. Oke. Dan teknik pelubangannya itu sendiri juga perlu diperhatiin sih, Pak. Jadi kan sebelum si vinil itu di welding, dia harus dicoak dulu nih, dilubangin si vinil yang kiri kanannya. Dia tuh harus dilubangin dengan diameter yang sama dengan si weldingnya, bisa weldingnya. Itu dia maksimum dia ngecoak si vinilnya itu minimal 2/3-nya, Pak. Jadi kalau misalnya coaknya cuma di bagian atas, ntar dia juga nggak nempel dengan sempurna. Jadi dia harus dicoak 2/3-nya. Jadi ini ada ukuran-ukuran yang sebenarnya kecil-kecil ya, Bu ya. Iya, harus tapi presisi harus banget. diperhatikan. Ya, itu kalau sudah tahap-tahapan itu selesai, ini kan udah siap dipakai ya ruangannya. Lalu kalau sudah dipakai beberapa saat, material ini kan biasanya perlu maintenance ya, Bu. Ini kalau vinil apa ada maintenance khususnya? Jadi biasanya untuk vinil yang bentuknya gulungan, itu kita tuh tergantung traffic juga kapan harus dipolis ulang. Nah, kalau trafficnya cukup tinggi, itu biasanya 3-6 bulan perlu dipolis ulang sekali. Tapi kalau misalnya untuk rumah tinggal atau mungkin office yang bukan di area koridor, itu bisa antara 1,5-2 tahun baru dipolis sekali. Nah, caranya itu sendiri tergantung jenis vinilnya. Kalau yang bentuknya gulungan mungkin di wax strip lebih gampang ngebersihinnya. Tapi kalau vinil tile yang dengan embossing kayunya, itu dia perlu dicuci ekstra dengan sikat. Jadi untuk melepaskan kotoran yang ada di emboss motif kayunya. Biasanya menggunakan bahan pembersihnya itu ada deterjen khusus vinil namanya wax strip dari Johnson & Johnson. Nah, setelah dicuci bersih, kita harus tunggu itu sampai benar-benar kering. Kemudian baru kita aplikasiin polisnya. Nah, si polisnya sendiri polisnya itu menggunakan polisnya New Complete juga dari Johnson & Johnson. Si polis itu pengaplikasiannya biasanya setelah kering satu arah horizontal, semua horizontal.
Terus setelah 20-30 menit si polisnya kering, kita polis lagi arahnya secara vertikal. Jadi arahnya dibalik supaya semua kena polis. Terus ada juga kalau mau yang sampai lebih mengkilap bisa sampai polis ketiga. Tapi maksimum yang so far saya selama ini pernah ngelihat arsitek pengen yang benar-benar mengkilap maksimum 4 lapis Pak. Jadi kalau lebih dari 4 lapis dia polisnya akan retak. Jadi nggak boleh lebih dari 4 lapis. Oke. Karena bahan kimia juga ya pada Iya. dasarnya. Bu Ellen, terima kasih. Kita boleh main-main ke lapangan, udah lihat-lihat langsung. Jadi sekarang lebih kebayang nih cara pasang vinyl dan maintenance-nya gimana. Sama-sama Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Siap. temuan berikutnya. Thank you Bu. Terima kasih Pak.